ada baiknya sebelum kita memulai untuk acara pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sisakan beberapa detik dari waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini tidak hanya bisa berjalan lancar, tapi juga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Oke, berdoa. Baik, berdoa selesai. Dan ada baiknya juga sebelum kita memulai acara ini, kita mulai dengan kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu adalah lagu Indonesia Raya. Ya, oke. Baik, dan kita hari ini teman-teman yang bersedia bergabung, selamat datang. Yang sudah menunggu dari tadi juga terima kasih. Hari ini adalah temanya untuk M-Talk. Hari ini adalah pemuda dan juga media. Ya, kita tahu bahwa media sekarang, baik itu media sosial ataupun juga media massa, menjadi bagian yang sangat-sangat penting dari kita asupan informasinya ya. Dan pemuda bisa menjadi salah satu trigger untuk kita bisa berbagi banyak hal. Dan kita sudah kedatangan, manggilnya bukan pemuda sih, tapi pemudi mungkin lebih tepatnya. Kita sudah kedatangan, manggilnya sih Mbak Sasmi. Halo, Mbak Sasmi sudah bergabung di sini. Halo Mas Aswin. Aduh, oke. Dan teman-teman semuanya, hai. Mbak Sasmi, mungkin bisa dikenalin dong kesibukannya sekarang apa aja? Oke, teman-teman perkenalkan, namaku Sasmita, biasa dipanggil Sasmi. Saat ini sedang bekerja sebagai salah satu presenter di Liputan 6 Pagi Daerah Jawa Timur, SCTV Surabaya. Nah, selain itu juga paling aku ngisi-ngisi aja sih, Mas Aswin. Terus kalau ada misalnya undangan, moderator, dan sebagainya masih relasi lah masih ada hubungannya lah sama ya? dunia presenter. Oh iya, ya. masih hubungan dengan dunia public speaker gitu. Tapi pertama gini, awalnya kenapa sih bisa kecemplung di dunia presenter, dunia public speaker gitu? Awalnya gimana? Kok bisa memutuskan gitu untuk kenapa bisa nyasar ya lebih tepatnya? Nyasar? Soalnya ini nyasar banget kan. Jadi aku tuh kuliah tidak ada hubungannya dengan komunikasi sama sekali. Aku anak ekonomi manajemen, cuman waktu kuliah aku aktif banget di beberapa organisasi, Mas. Nah, kebetulan organisasi-organisasi ini align sama secara tidak langsung mengasah kemampuan public speakingku mau tidak mau gitu. Jadi dulu Mas, kalau zaman organisasi kuliah itu pasti
kalau kita bikin acara, budgetnya perlu dipikirin ya. Jadi daripada mengundang MC dari luar, ya cuma kita anggotanya ini yang diperbudak gitu kan. jadi mau nggak mau, jadi kayak mengasah skill diri juga gitu kan. Investasinya kayak investasi diri sendiri gitu ya. Benar. Jadi di situ juga akhirnya jadi kita latihan terus kan Mas, mau nggak mau kayak seminggu bisa 2 kali, 3 kali ya lumayan banget sih. Oke. Kan kalau kita ngomongin tentang presenter itu sebenarnya tidak hanya di MC-MC aja sebenarnya sih. Dan sebenarnya salah satu yang bisa membuat sebuah berita itu menarik selain dari tayangan beritanya, tapi juga bagaimana anchor-nya atau host-nya membawakan beritanya gitu. Itu satu dan lain hal. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat, menurut ini pertanyaan yang banyak orang lah pasti mempertanyakan gitu kan Mbak Sasmi. Apa sih keuntungan kerja di media? Apakah kita bisa mengetahui hal yang orang lain nggak tahu atau gimana? Atau mungkin kita bisa tahu informasi lebih dulu atau gimana? Keuntungan bekerja di media itu seperti apa? Keuntungan kerja di media. Jadi ini aku mau ngomongnya berdasarkan pengalamanku pribadi aja kali ya Mas ya. Awalnya aku tuh belajarnya otodidak Mas di media ini karena aku dulu dapat posisi ini tuh dari news anchor hunt kan. Nah, di situ sebenarnya secara kemampuan aku tuh masih nol, masih nggak ngerti sama sekali dunia media, dunia broadcasting seperti apa. Karena ya Mas Aswin juga tahu kan kalau di MC itu beda banget sama jadi presenter yang gitu kan. Jadi di sana aku belajar dari nol. Kalau aku sih nganggapnya kursus gratis ya dari penanggung jawab presenter aku di Jakarta. Jadi kita ada trainingnya sebentar gitu. Tapi selain itu, yang mungkin banyak orang nggak tahu, kita kan kelihatannya di depan layar tuh kayak sendiri ya Mas ya. Tapi justru ketika aku menjadi news anchor itu, aku belajar teamwork banyak banget. Karena di balik layarnya kan orangnya banyak banget ya. Ada FD, kemudian ada MCR, dan ada makeup artist. Terus kok salah satunya ini kayak ada yang miss gitu akan beruntun kan. Kayak misalnya aku banyak... Akan ngefek ke banyak yang lain, ke tim-tim yang lain pasti ngefek. Benar. Kayak misalnya aku retake gitu ya, pasti kan nanti akan membebankan editornya gitu kan. Jadi itu sih yang aku belajar. Terus, iya benar, kayak yang dibilang Mas Aswin tadi, kayak mengetahui hal baru yang mungkin dulunya aku sempat abai ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau ketika aku yang lagi jadwalnya siaran, itu sering banget dapat berita kriminal. Sedih. Kayak pas aku tuh dapetnya beritanya kriminal, dan aku nggak tahu kalau ternyata di Jember itu ada fenomena ini loh yang ternyata ada di salah satu daerah di bus antar kota yang dia berhenti di Jember. Kalau di situ ada fenomena gendam lewat jualan perhiasan emas di bis pas bisnya berhenti. Terus di mana lagi ya yang biasanya itu di Blitar juga ternyata ada fenomena ada anak SMA mau bunuh diri, ya ampun miris sekali. Kalau misalnya aku nggak kerja di media, mungkin aku akan abai sama hal-hal seperti itu karena aku nggak memungkiri juga bahwa sebagai individu juga ketika kita bermain sosial media atau nonton berita atau membaca berita, biasanya kita akan cenderung memfilter informasi yang kita sukai aja. Nah, akhirnya di sini aku juga dipaksa untuk mengetahui atau membaca hal-hal yang di luar dari hal-hal yang aku sukai. Itu sih. Dan terus itu relasi. Ya itu baru mau bilang gitu. Pasti kan. Baru mau tanya itu. Nah, relasi itu kayak seru banget sih karena akhirnya bisa kenal sama kontributor yang lain. Terus habis itu biasanya juga ada beberapa teman-teman dari universitas yang mampir ke kantor ya buat lihat secara langsung kita proses pembuatan, proses produksi beritanya seperti apa kayak gitu. Terus akhirnya kita bisa kenalan sama dosennya, sama teman-teman organisasi mahasiswanya kayak gitu. Terus
ketika kita bekerja di luar studio juga, misalnya lagi off air, itu benefitnya berbeda ketika aku tidak ada ya nama dan privilege gitu, kayak gitu sih. Iya. Jadi Tapi kalau akhirnya kita ada kesempatan kerjasama. mungkin sebenarnya kalau kita ngomongin privilege, setiap pekerjaan memiliki privilege yang beda-beda kali ya. Gitu. Ya. Cuman salah satu privilege kita adalah mungkin relasi ya. Iya, relasi mungkin sih. Kalau bekerja di media mungkin relasinya lebih bisa dibilang sometimes ini menurut aku sih. Teman-teman kita sedikit hibah bentar nggak apa-apa ya teman-teman. sedikit gibah bentar nggak apa-apa ya. Kadang orang tuh melihat kalau orang awam ya melihat kalau kita di media gitu mendadak mereka jadi agak lebih memfilter omongan gitu, tau nggak sih? Jadi mereka agak lebih memfilter omongan gitu karena takutnya saat mereka ngomong sesuatu yang berat sebelah jadinya padahal kita fan-fan aja gitu kan, kita lagi bekerja gitu kan, kadang kita nongkrong gitu, terutama kalau misalnya pada saat di Surabaya ini sedang menjelang pilkada, oke? Dan ada beberapa teman-teman kita, itu ada beberapa teman-teman kita yang kalau ngajak nongkrong kita dan ngomongin afiliasi politiknya agak gimana gitu kan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita bekerja itu saat kita bekerja, saat kita di luar ya kita fan-fan aja. Tapi terkadang opini masyarakat itu ya seakan-akan saat orang bekerja di media itu kayak gimana gitu. Ini sebenarnya kita jadi tahu, seolah-olah kita tahu semuanya. Iya. Padahal enggak juga kita kalau nggak ada gimana? Justru ketika kita bekerja di media, kita tuh sadar betul bahwa informasi yang kita dapat sekarang itu akan sangat mungkin berubah ke depannya gitu kan, Mas, seiring dengan bertambahnya informasi. Jadi kayak kita akhirnya kayaknya kok nggak bijak ya kalau dikeluarin, diungkapin sekarang ya, gitu nggak sih, Mas? Iya sih, karena kan ada beban tanggung jawab nggak sih Sasmita dalam pembentukan opini di masyarakat? Itu kan ada kan gitu, ya kan? Jadi sebenarnya pertanyaannya mungkin karena apakah kamu nih sebagai host merasa nggak sih bahwa sebenarnya kamu adalah representatif dari media tempat kamu bekerja untuk membentuk opini di masyarakat? Kamu merasa seperti itu nggak sih sebenarnya? Untuk penyebaran informasi iya, tapi sebenarnya aku agak anomali di sisi yang lain juga. Jadi kalau aku pribadi secara kontrak memang aku ada tanggung jawab untuk mempromosikan acara aku ya di sosial media. Tapi aku itu juga menempatkan idealismeku juga di situ sih. Jadi kayak ada kayak ada komprominya sih. Jadi aku akan misalnya update story yang bagus-bagus gitu tentang berita. Aku akan update story tentang cuplikan berita yang mau aku bacakan tuh apa. Tapi di sisi lain aku juga foto yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi aku cuma nggak pingin orang-orang itu seolah-olah semua yang semua yang terkemas dengan apik di media itu akan mereka contoh di kehidupan sehari-hari gitu loh. Takutnya kayak semua cewek harus make up, harus apa itu. Biasanya aku akan update sesuatu yang bodoh-bodohan di story. Biar terkesan lebih casual. Soalnya kasihan juga kan kalau misalnya ada orang yang terdorong untuk tidak menjadi dirinya sendiri just to fit the society gitu sih. Oke. Jadi by the way sebenarnya teman-teman aku mau minta maaf dulu. Ini lupanya apa nih, ada Mas Muklis juga. Ya ampun udah bergabung, ternyata kan belum bergabung Mas Muklis. Sorry, maaf. Iya, baru begitu aku scroll udah masuk, tapi aku berusaha menyembunyikan wajahku supaya nggak kaget ya. Jadi udah masuk, jadi aku pura-pura ngobrol gitu. Padahal aku, Mas Muklis, maaf Mas. Ya ampun. Sorry. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung. Sepurane loh Mas. Ya Allah. Ya sepurane Mas. Jadi Mas Muklis ini beliau adalah founder dari Desa Warnana ya. Aku salah nggak Mas? Iya benar Desa Warnana. Dan di Instagram tuh bikin iri loh teman-teman. Aduh. Kenapa? Enak loh ya nang desa itu. Enak loh Mas, ya Allah sampean
cabut-cabut Kan duwe desa ya di Sidoarjo. Iya, Darjo, mantap Darjo. Aku Jombang sik duwe desa. Dulu tuh ya teman-teman Sidoarjo tuh lingkar timur masih asri gitu. Sekarang pergudangan ya di mana-mana. Sekarang agak panas gitu. Mas Muklis, kan kita ngobrol-ngobrol bentar tentang Desa Warnana, tapi aku lanjutin dulu ya ke Mbak Sasmi ya Mas Muklis. Maaf ya. Mas, jangan tidur loh Mas, kok pas camp. Tinggal Mas di Reno Kemah Mas. Oke, Mas Muklis. Oke, kita ke Mbak Sasmi dulu lagi nih. Tadi lanjut ke bagaimana sih peran media dalam membentuk opini di masyarakat. Peran media seperti apa sih? Lagi kalau kita lihat sekarang media itu kalau dulu nggak banyak pilihan ya dalam menikmati media. Yeah. Dulu tuh kalau untuk millennials angkatan terakhir biasanya. Millennials angkatan terakhir. Yes. 30 something ke atas gitu. Bagian yang merasa umur Anda segitu, selamat. Anda harusnya sudah memiliki omongan. Jadi kalau dulu itu kan pilihan media nggak terlalu banyak. Media elektronik, media cetak, elektronik paling cuma radio, TV. Gitu kan. Tapi kalau sekarang banyak banget pilihan akses kepada informasi itu ya. Terlalu banyak pilihan akses terhadap informasi itu justru membuat informasi sendiri menjadi dipertanyakan kredibilitasnya gitu. Nah, kalau menurut Sasmi sendiri, di mana sih peran media? Ya, kita ngomong media dalam media yang kredibel ya. Kita nggak ngomong media yang abal-abal gitu. Media yang kredibel. Bagaimana sih sebenarnya peran media dalam membentuk opini di masyarakat? Menurut Sasmi sekarang kan seperti yang Mas bilang tadi, media udah banyak sekali. Nah, kalau dulu selain terbatas juga semuanya dikontrol. Sebenarnya dengan media yang banyak ini juga menciptakan kebingungan dan kegalauan juga karena beberapa orang masih ingin supaya regulasinya ini ditingkatkan. Nah, cuman di sisi lain, apakah kemudian itu harus melulu menjadi kalau dari point of view-ku sendiri, apakah itu harus melulu tanggung jawab dari pengatur regulasi? Menurutku pribadi enggak, karena dengan banyaknya informasi ini kita justru semakin bertanggung jawab untuk menjadi individu yang kritis kan. Dengan adanya informasi yang banyak macamnya, ada yang positif dan negatif, justru kita di sini makin belajar. Nah, peran media sendiri tentunya menjadi sumber informasi dan informasi ini akhirnya bisa menjadi bahan kita untuk mengevaluasi mungkin kebijakan yang ada di sektor publik atau juga evaluasi diri sendiri misalnya di informasi baru, kayaknya ini boleh deh buat improvement diri aku kayak gitu. Tapi di satu sisi juga media ini bisa menimbulkan bias, terutama untuk informasi-informasi yang tidak berasal dari Indonesia atau dari daerah-daerah yang jauh dari pusat informasi, contohnya Pulau Jawa kayak gitu. Biasanya kalau yang udah di luar itu informasinya akan sangat berbeda dan sudah melalui banyak proses filter dan juga masuk dari berbagai editor, direksi kayak gitu-gitu yang bisa saja informasi itu menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berujung pada konflik dan perpecahan juga kan. Nah, disitulah kita sebagai masyarakat harus tahu nih, ada berapa banyak sih media yang kredibel. Nah, kita bisa cek di sumbernya, karena ketika kita punya waktu buat stalking Instagramnya artis-artis atau akun gosip, kenapa kita nggak punya waktu buat stalking informasi yang lebih bermanfaat? Kayak gitu sih Mas sebenarnya. Jadi aku pribadi sih tidak melulu against sama regulasi yang ada, tapi lebih ke refleksi diri aja sih, kayak gitu. Mungkin kalau kita ngomongin regulasi itu jadinya kayak seakan-akan kita kayak nunggu bola gitu kali ya. Jadi kayak pasif gitu ya jadinya. Padahal sebenarnya informasi kan bisa dijemput gitu. Kalau kita benar-benar tahu harus kemana nih aksesnya gitu. Nah, pertanyaan buat Mas Muklis juga nih, Mas Muklis. Kita masih nyambung ke media.
sepenting apa sih Mas media sosial sekarang untuk menyampaikan dalam hal ini adalah beberapa kampanye yang mungkin Mas Muklis sempat ajukan apa naikkan gitu atau yang sedang digalakan gitu. Seberapa penting sih media sosial lah di dalam hal ini gitu. Monggo. Sebenarnya ini ya, aku ngelihat media sosial itu bagus lah. Dan aku ngelihat itu karena aku pernah menjadi orang yang sangat aktif di media sosial kurang lebih di antara tahun 2013 sampai 2017. Nah, lambat laun waktu aku masuk ke desa terus ngelihat kehidupan di desa itu ternyata media sosial itu bukan satu-satunya dan bukan sesuatu hal yang harus kita pegang secara prinsipal bahwa persebaran informasi itu harus melalui media gitu. Karena informasi yang lebih akurat dan lebih mengena ke setiap orang itu malah informasi yang jatuhnya itu gedok tular. Gedok tular itu mulut ke mulut. Jadi itu orang akan melihat siapa yang berbicara dan orang itu juga akan melihat positioning dia itu ataupun pengetahuan dia terhadap informasi itu sedalam apa. Sehingga orang yang mendapatkan informasi dia akan bisa diukur kadar kepercayaannya. Dan kalau misal di desa gitu ya, yang ngomong Pak Lurah, yang ngomong kami tua gitu, kami tua itu kayak tetuanya desa gitu. Nah itu dia akan didengar dan orang-orang akan melihat itu karena kita nggak bisa lepas bahwa secara kultur kita itu ada status sosial yang memang sudah dibangun sejak dulu. Anggaplah kalau misal di pondok pesantren ada strata Gus, anaknya Kiai, terus kalau Kiai sendiri ada Kiai gitu ya, dan itu yang didengar. Nah, sementara kita itu nggak ada opinion leader hari ini yang akhirnya kita itu semacam bias dan nggak informasi itu nggak kesaring dengan benar gitu. Pun kalau misal orang sekarang spreading tentang informasi kegiatan ataupun event ataupun campaign mendorong orang terhadap suatu wacana gitu ya, itu ya hanya sekedar angin lalu. Makanya saya sekarang kalau misal di sosial media itu ya biasa aja, maksudnya lucu-lucuan aja, paling lihat info-info tentang bola gitu ya. Dan itu kayak saya coba pengen kalau misal hari ini orang-orang itu ngelihat sosial media baik itu lewat Instagram ataupun dengan cara apapun, saya nyoba ingin balikkan ke dulu sekuat apa sih gedok tular promosi. Kayak misal orang jual jamu itu ya, orang jual jamu di desa itu malah orang yang secara penetrasi marketingnya itu langsung tepat sasaran gitu ya. Tapi kalau sekarang lewat algoritma tertentu memang kan bisa dilihat di Facebook gitu kan. Misal di data Google bisa dilihat, tapi belum tentu ada jaminan kita itu sebagai yang konsumen yang disasar tuh membuka informasi tentang itu. Tapi kalau tukang jamu itu sampai ke rumah-rumah, ke kampung-kampung di sudut-sudut sempit gitu ya. Dan saya melihat itu sebagai salah satu persebaran informasi yang cukup kuat gitu untuk mengakar, nggak cuma sekedar disebarkan gitu aja. Itu yang menurutku kayak gitu sih. Bahasa kerennya word of mouth ya. Iya, word of mouth itu bahasa baratnya tuh. Bahasa marketing. Dan mungkin kembali lagi ke itu ya, kembali lagi ke coverage dari luas wilayah informasinya juga mungkin Mas ya. Sama ini Mas, antara komunal itu loh. Oh iya, ya antara komunal atau enggak, jadi lebih ke penyerapan informasi. Jadi kalau di sebuah komunitas tertentu atau komunal tertentu, siapa yang berbicara pasti itu yang lebih valid gitu kan, yang bisa didengarkan. Pasti opinion leadernya itu yang dini. Nah sementara kondisi bangsa kita ini kan bangsa yang nggak bisa lepas dari norma-norma kan. Jadi masih melihat profesor yang bicara tukang becak nggak didengarkan kayak gitu kan. Begitupun yang lain gitu. Terlepas ada kadar kompetensi dari informasi yang disampaikan gitu. Kayak gitu. Dan usia juga sih Mas, aku ngerasanya kayak menurutku banyak beberapa orang dengan usia yang dianggap lebih senior, lebih dipercaya, padahal informasi yang dia miliki tidak lebih valid dari teman-teman muda yang lebih banyak resource gitu juga sih. Ini masuk nih ke pertanyaan berikutnya sebenarnya sih, tips dan trik bagaimana pemuda agar bisa lebih bijak dalam menyerap informasi dari media. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa dilihat kolom chat ya, ada formatnya untuk pertanyaan. Kita akan membuka sesi tanya jawab setelah
selesai ini semua untuk sesi diskusi atau ngobrol bersama Mas Muklis dan juga Mbak Sasmi. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Oke, buat Mbak Sasmi nih, bagaimana sih tips dan trik supaya pemuda bisa lebih bijak dalam menyerap informasi? Karena seperti tadi Mas Muklis bilang, mungkin salah satu caranya untuk bisa memfilter informasi adalah dalam ruang lingkup komunitas tertentu atau dalam ruang lingkup wilayah tertentu lebih ampuh adalah getok tular gitu dibandingkan dengan contoh kayak kita di perkotaan lah ya, di perkotaan di Surabaya ini sebenarnya tingkat kerapatan komunitas kita antar warga, RT, RW mungkin nggak sekuat dulu kali ya. Kita sekarang lebih cenderung percaya dengan Twitter, dengan Instagram gitu. Padahal Twitter tuh kayak medan perang loh sebenarnya Twitter tuh. Jujur aku udah nggak pakai Twitter lagi. Aku cuma ngecek kalau ada informasi yang aku harus follow up. Ya, dan karena terlalu banyak orang pinter. Terlalu banyak orang pinter di Twitter. Jadi kalau dari sudut pandangku sendiri sih Mas, kita harus memahami bahwa media itu menyampaikan sesuatu dengan sudut pandangnya masing-masing. Setiap media mereka punya value yang mereka pegang, jadi tentu mungkin sudut pandang yang dilahirkan akan berbeda-beda. Tapi satu hal yang harus kita pegang adalah harus berita yang kita sampaikan harus cover both sides. Jadi tidak boleh seperti yang Mas Aswin bilang timpang sebelah enggak gitu. Jadi harus dicek dari dua sisi. Kalau misalnya nih dari segi ideologi misalnya ada orang yang kanan banget sedangkan kita kiri banget, bukan berarti kita harus menolak mentah-mentah informasi yang berlawanan itu. Hanya karena kita berbeda ideologi bukan berarti kemudian kita tidak memahami kan. Karena menurutku nonsens banget kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, jadinya kita judgy dan kayak kayak bodoh sendiri nggak sih, kayak ngejudge tapi kita nggak pernah tahu background-nya seperti apa kayak gitu. Oleh karena itu sebagai individu yang bertanggung jawab kita harus selalu double check informasi yang ada, karena informasi yang kita terima hari ini belum tentu besoknya akan tetap valid, karena seperti misalnya informasi tentang corona ini kan ini sesuatu yang belum banyak orang pahami gitu kan, karena virusnya sendiri baru, masih dipelajari juga, jadi tentu saja berita yang paling valid adalah yang terbaru kayak gitu. Kemudian berpikir dulu nih sebelum membagi informasi maupun opini, karena ada kecenderungan misalnya di grup WhatsApp gitu kan, kita tuh pengen menjadi orang yang paling dulu tahu dengan menyebarkan informasi itu, padahal belum di double check informasinya ini valid apa enggak kayak gitu. Udah banyak platform untuk filter hoax dan lain sebagainya yang bisa kita akses secara bebas, kita bisa salah satunya untuk double check di situ. Kemudian memahami dampak atau dampak dari hal yang kita lakukan dari membagi informasi itu. Kayak ada salah satu temanku yang selalu mengingatkanku bahwa apa yang kita lakukan di 2 detik ini itu akan memiliki dampak berbeda di 2 menit lagi, di 2 hari ke depan, atau di 2 minggu ke depan, di 2 bulan ke depan, itu dampaknya akan seperti apa. Kayak gitu. Jadi itu sih kayak apa yang kita lakukan sekarang, jangan sampai itu berdampak berbalik dengan cara yang tidak baik ke diri kita di masa depan. Itu aja sih. Oke. Jadi memang sebenarnya bagaimanapun juga jangkarnya itu filternya emang di diri kita sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Karena seperti tadi Mbak Sasmi bilang bahwa setiap media memiliki value yang berbeda-beda, memiliki point of view yang berbeda-beda. Dan kadang-kadang juga ini kok di sini bilangnya gini, di sini bilang gitu. Iya sih. Terutama ada kan televisi yang sudut pandangnya sangat berbeda. Nah, orang yang nggak tahu kan langsung menggebu-gebu gitu ya, begitu baca beritanya atau nonton beritanya langsung panas gitu. Padahal kan di balik layar mereka nggak kayak gitu. Iya sih. Oke.
Mungkin ada mau dibagi juga dengan teman-teman. Ini soalnya sempat koordinasi sama teman-teman tim Rumah Millennials. Ada slide-nya kah atau gimana? Oh. Ya, ada slide tentang pemuda dan juga media. Pemuda dan media, nggak Dan, sebenarnya hanya yes. refleks. Bentar. Mungkin kita bisa berbagi juga nih tentang, kan kita kan ngertinya kan cuma dari depan layar ya, bukan dari balik layar ya. Mungkin Mbak Sasmi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Monggo. Oke, dibantu buat share PPT-nya kah? Ya, sudah keluar PPT-nya. Udah ya? Udah. Nah, kalau di balik layar, dari balik layar sendiri sebenarnya misalnya ada show jajak pendapat gitu ya. Biasanya itu setiap narasumber itu udah punya agendanya masing-masing. Nah, dari agenda masing-masing itu biasanya ada juga yang kenapa sih kok mereka narasumber ini di balik layar biasanya kelihatannya biasa aja, tapi ketika di layar kemudian ada hal-hal yang belum kita antisipasi sebelumnya. Nah, ternyata yang baru aku tahu adalah mereka tuh juga punya kepentingan untuk membuat gimmick-gimmick tertentu gitu loh, Mas, untuk meningkatkan awareness terhadap diri mereka sendiri juga, supaya ada repeat order dari stasiun TV-nya di kemudian hari gitu sih. Nah, ini kalau kita lihat di gimana? Enggak, terus nah, aku cross-check-nya itu sebenarnya juga dari mempelajari informasi-informasi di internet juga kok. Aku biasanya banyak nonton podcast di YouTube gitu. Terus kemudian kapan hari itu KPK juga sempat mengadakan webinar untuk jurnalis kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk sekarang serunya adalah udah banyak akses untuk kita belajar lebih banyak tentang media. Mungkin di PPT ini ya bisa berbagi dari beberapa pertanyaan tadi sempat dijawab juga ya kan di PPT ini. Ada tentang bagaimana kenapa jadi presenter gitu kan, atau itu lebih ke cerita dulu sih. Oke. Dan sebenarnya ini ada, sebelum kita sharing kenapa ingin jadi presenter, ada beberapa hal yang sebenarnya poin menarik dari PPT dari Mbak Sasmi adalah poin pertama dan juga poin keempat, berbicara di depan umum dan juga mengenal banyak orang. 2 poin ini saja sudah cukup kali ya buat membuat kita untuk menjadi seorang public speaker yang benar-benar apa ya, bahasanya apa ya, supel tuh apa sih, supel tuh apa ya, pokoknya menjadi public speaker yang ramah gitu. Grapia, yo, exactly, maksudnya itu grapia. Dan biasanya yang grapia itu adalah yang paling banyak diundang di banyak tempat untuk berdiskusi. Dan mengenal banyak orang ini lebih ke, kalau aku pribadi ya Mas, serunya itu yang kalau kita nongkrong barengnya tuh loh, sharing-sharingnya tuh loh, oh aku jadi tahu ini, tahu itu gitu sih, seru sih ternyata. Dan sometimes orang-orang berekspektasi bahwa like we know everything gitu. Jadi mereka kadang ngomong banyak hal yang kadang kita dalam hati, apa sih aku gak ngerti, tapi oke lah. Kita flow with the water aja. Iya. Gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan. Ya, it's okay, fine. Terus next slide, Mbak. Jadi penasaran nih, next slide. Coba. Sebenarnya ini lebih ke menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanyain sih, Mas. Jadi udah aku rangkum di PPT-nya gitu. Kayak benefit apa yang tadi itu, yang kayak teamwork, terus mengetahui hal baru, menjadi pribadi yang sigap itu, ya ampun, aku tuh pernah kayak nggak bisa ke kantor, Mas, bingung ya, karena banjir. Jadi SCTV tuh syutingnya di depannya Plaza Segi 8 itu. Kalau nggak tahu di mana tuh gedung SCTV yang lama, yang jauh dari mana-mana ya Mas ya. Yang luas banget itu tamannya di depan. Iya. Sampai ada biawak kadang-kadang.
Iya, luar biasa ya. Itu adalah Di situ gedung banjir, plus rawa-rawa. gedung plus rawa-rawa. Di situ kalau banjir itu udah dikepung kan akhirnya. Iya, Karena dikepung. Terutama di kan. daerah-daerah akses-akses yang menuju ke situ kan, itu sudah air Iya. semua itu. Jadi kalau banjir, sedangkan kalau di media kita kan nggak ada toleransi waktu kan. Nggak ada Nggak boleh sama sekali telat kan. Nah, Oke. jadi tuh kadang aku suka bingung, aku tuh bisa nerjang banjir itu sampai motorku tuh hampir mati demi tidak telat. Ntar nyampe kantor basah tuh urusan lain. Yang Iya. penting manusianya nyampe dulu. Penting. Iya. Karena begitu kita sampai kantor, itu sebenarnya solusi pasti akan selalu ada deh. Karena ada tim di situ. Karena ada tim. Gimana cara diakalin pokoknya bisa 3, 2, 1 on air udah harus ready gitu. Iya. Itu sih. Karena kebetulan kantorku juga dekat sama kantornya Sasmi di SCTV. Tetanggaan ya kita. Tetanggaan. Aku radio saya misalnya. Oke, lanjut. Terus aku juga belajar improvement banyak banget ya, Mas. Dulu tuh kalau tapping untuk berita setengah jam itu sekitar 12 lead ya. 12 lead itu aku bisa butuh waktu kayak 30-45 menit karena yang namanya orang nggak tahu apa-apa ya, masih banyak salah-salahnya. Terus kayak ngambil nafasnya itu juga masih tidak di waktu yang tepat gitu loh. Akhirnya makin kesini aku juga makin belajar. Akhirnya aku sekarang tuh bisa cepet gitu sih, bisa untuk 15 menit itu aku udah bisa sekitar 15 sampai 20 menit di luar kendala teknis. Nah, tapi jadinya karena kita kan banyak anak magang ya. So aku yang tapping itu mereka pada seneng karena cepat dan mereka bisa cepat pulang. Jatuhnya aku nggak dikasih celah buat ambil nafas. Kayak misalnya baru selesai, habis cut, itu udah langsung next gitu, udah 3, 2, 1 gitu, terus langsung aku matiin, aku mau ambil nafas dulu. Oke. Terus Pak, lanjut. Terus kayak harus siap dengan segala resiko juga sih, kayak misalnya kita udah tahu kita izin telat gitu, berarti gimana jadwal tapping nggak boleh mundur, jadi aku yang ngalahin buat ini duluan, kayak make up duluan, sampai di sana udah tinggal touch up dan ganti gitu sih. Itu sih yang aku pelajarin. Oh iya, terus yang tadi yang setiap media punya point of view-nya beda-beda itu loh, Mas. Nah, aku dulu itu aslinya, jadi Indosiar SCTV itu kan sister company sama Indosiar ya. Mereka sama-sama dimiliki oleh MTech. Jadi kita satu studio, castingnya juga sama. Awalnya aku tuh mau ditempatin di Indosiar. Nah, cuman karena di SCTV-nya ini kayaknya akan kurang, akhirnya aku dipindah. Itu belum tanda tangan kontrak, jadi kita dipindah dulu, terus akhirnya aku di liputan. Nah, ternyata dapat berapa hari gitu setelah kita buka biro Surabaya, salah satu temanku ini di-cut. Karena tidak sesuai dengan look yang Jakarta mau. SCTV banget lah. Gitu. Jadi nggak sesuai SCTV banget lah look-nya. Benar. Nah, padahal dia tuh jauh lebih siap daripada aku secara secara prakteknya gitu. Nah, dari situ aku akhirnya memahami bahwa kalau misalnya kita nggak diterima, misalnya teman-teman ada yang mau jadi presenter atau apapun, terus nggak dapet posisinya, kalian nggak bagus. Itu lebih ke nggak sesuai aja look-nya si media ini aja. Siapa tahu di media lain sesuai dengan karakter kamu, sesuai dengan karakter yang mereka mau, itu sangat mungkin gitu. Iya nggak, Mas? Betul sih, karena bagaimanapun kan sebenarnya media adalah industri ya, dan memiliki brand atau trademark mereka masing-masing gitu. Jadi ya wajar sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang menuju ke arah masuk ke industri media, baik itu penyiaran, broadcasting atau presenter, kalau misalnya ada nggak masuknya atau nggak diterimanya, sebenarnya bisa jadi bukan karena teman-teman jelek sih sebenarnya, tapi karena mungkin medianya looks-nya bukan seperti itu yang diinginkan. Jadi tetap karena ada semangat salah satu media yang misalnya mukanya harus lokal punya.
Ada kan salah satu media yang gitu. Terus ada lagi media yang dia prefer ke oriental punya gitu. Ada juga, jadi macam-macam. Bahkan ada beberapa media tuh yang jangan ngomongin TV dulu deh, kita ngomongin radio lokal Surabaya aja deh. Ada salah satu media radio lokal di Surabaya yang memiliki standarisasi strata sosial tertentu agar bisa masuk menjadi penyiarnya, dia itu ada. Gitu. Harus bermobil contoh itu ada. Ada, men. Karena di media tersebut memang konsepnya dia adalah lifestyle yang agak-agak high end di Surabaya, metropolis banget gitu lah. Penyiarnya harusnya pengennya adalah yang dalam tanda kutip mencerminkan budaya metropolis juga gitu. Dan jadi itu juga nggak salah juga kan, karena itu nggak salah juga karena itu adalah pilihan dari media tersebut ya. Jadi kita menghormati. Oke. Buat pertanyaan buat teman-teman tentang pemuda dan media dan ataupun tentang pemuda dan juga budaya barengan sama Mas Muklis. Sabar dulu ya, kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol dengan Mbak Sasmi. Ini terakhir nih ya Mbak Sasmi, habis itu kita langsung beranjak ke segmen berikutnya, yaitu adalah pemuda dan budaya bersama Mas Muklis. Terakhir nih Mbak Sasmi, harapan kedepannya untuk millennials, apa sih harapan kedepannya? Harapan kedepannya, aku harap sih teman-teman akan lebih berani untuk mendobrak batas-batas yang ada tanpa mengurangi value dari kebudayaan kita yang kita anut selama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi apapun itu sekarang jauh lebih mungkin gitu. Karena aksesnya juga lebih mudah kali ya, akses ke situ. Benar. Aksesnya lebih banyak, terus banyak orang yang mau sharing juga. Kalau misalnya kita tanya, kita bisa DM seseorang random aja buat minta saran, itu zaman sekarang tuh sangat mungkin gitu. Karena terus profesi zaman sekarang tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja gitu. Jadi jangan takut buat menjadi diri sendiri, dan juga jangan stop untuk improvement gitu aja sih. Thank you buat Mbak Sasmi, tapi jangan kemana, jangan tidur, ntar kayak Mas Muklis lagi nanti. Ngantuk, pengen tidur. Aku juga kepo kok. Gara-gara tunggu kita lama soalnya. Gitu. Aku juga kepo. Karena aku juga orang desa, jadi kayak aku ingin melihat sudut pandang dari desa yang lain kayak gitu. Jadi Mas Muklis ini adalah salah satu orang yang feed Instagram ya, itu bisa bikin kita kayak pengen gabung sama dia gitu, Mas, kita pengen tahu deh gimana desanya gitu, gimana sih situasi di desa gitu kan. Oke, sebelum kita mulai untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Muklis, buat teman-teman yang baru bergabung, kita masuk ke segmen pemuda dan budaya bersama Mas Muklis. Silakan Mas Muklis, mungkin ada yang mau dibagi terlebih dahulu sebelum nanti tanya-tanya ke segmen berikutnya. Monggo. Ini ya, aku masuk lewat PPT yang ada di screen itu ya? Ya. Nah, ini sebenarnya Ekspedisi Magelang. Magelang itu. Ya. Jadi ceritanya gini, ini awal aku kenal sama hal-hal beginian, dan itu terjadi di tahun akhir 2016-2017 awal, yang ketemu dengan seseorang yang akhirnya sampai hari ini menjadi mentorku ketika aku ngobrolin dan melakukan sesuatu tentang budaya. Jadi Magelang ini salah satu daerah ini penelitian sejarah ya, yang akhirnya juga nyambung ke budaya, ke sipil, ke antropologi, ke banyak lah. Nah, Jelajah Matahari dari Timur, Ekspedisi Magelang. Next. Ya, jadi kalau misal ngomong sejarah kan kita sering tahu tuh benar atau salah gitu kan. Terus versinya ini bilang kayak gini, versinya ini bilang kayak gini kan, akhirnya kita jadi bingung. Waktu itu berangkatnya saya juga pengen tahu sih sebenarnya kalau misal pengen tahu sejarah yang benar tuh kayak gimana. Nah, akhirnya salah seorang tuh pernah bilang ke saya bahwa kamu nggak akan pernah tahu kebenaran kalau kamu itu nggak menjadi pelaku di dalam
pertanyaan yang akhirnya kamu menemukan kebenaran menurutmu versi sendiri itu. Ya akhirnya itu jadi doronganku untuk mencari tahu dan memang terjun langsung ke hutan-hutan gitu waktu itu di daerah Banyuwangi di dekat hutan Baluran dekat situ. Oh, Baluran. Di Banyuwangi berarti Mas ya? Di Banyuwangi. Kalau Baluran itu di situ Bondo loh ya, jangan salah ya. Baluran situ Bondo. Kalau di hutan di Banyuwangi. Bukan yang tempat syuting KKN Desa Penari, Mas. Oh, kalau case-nya Desa Penari nanti tak ceritain, ada topik sendiri lah soalnya. Mantap. Suka yang gini-gini tuh. Saya kenal sama sosok yang viral di YouTube itu yang katanya jadi Pak Prabu itu, tapi nanti aja lah itu. Ya. Buat co-hostnya untuk RM Jawa Timur diadakan ya, kita ngobrol dengan Mas Muklis lebih intens lagi ya. Aku pasti nonton kalau temanya itu. Moga-moga Mas, lanjut Mas. Oke, next ya. Nah, terus kalau pertanyaannya kan Maelang ini apa gitu? Maelang ini terletak di Kecamatan Bajulmati. Saya lupa kecamatan atau desanya Bajulmati, terus desa atau dusunnya itu namanya Maelang. Lah Maelang ini bahasa Madura. Bahasa Madura artinya sengaja disembunyikan. Mungkin kalau teman-teman tahu yang tahu bahasa Madura, Maelang itu hilang yang kita nggak tahu kemana, tapi kalau Maelang itu hilang yang sengaja disembunyikan. Nah, dan di situ itu sampai hari ini itu berkumpul masyarakat Madura gitu. Dan kita waktu ke sana di dalam hutan kira-kira dari jalan Dendels itu masuk lagi 6 kilo, terus dari jalan kecil itu masuk ke hutan 3 kilo. Jadi jalan kaki ke sana itu akhirnya nemu kayak gini. Jadi di tengah hutan tuh ada kayak bangunan yang tertata rapi gini nih. Jadi kayak ini apa ada kehidupan dulu zaman batu gitu ya, zaman megalitikum. Dan ini belum pernah ada orang yang tahu meneliti ini kayak gitu. Next. Ini tampak luarnya. Bisa dilanjut. Ya, ini penampakan luar salah satu bagian berupa susunan batu padas. Batu padas ini batu andesit, yaitu yang ketata rapi gitu ya. Jadi nanti ada tampak atas nanti. Jadi bangunannya itu kayak kayak dua bangunan yang gede banget kayak itu. Dan ini tertata rapi kayak gini. Next. Nah, ini. Jadi ini juga kita kan kalau misal ngomong sejarah itu sering orang itu nggak percaya dengan cocok logi ya. Tapi kalau misal kita mau belajar itu dari toponimi wilayah, toponimi itu penamaan wilayah, itu sebenarnya salah satu pintu pembuka kita untuk mengetahui sesuatu di daerah itu gitu. Makanya waktu saya datang ke Maelang ini, di depan kok ada relief buaya gitu. Karena kalau seandainya batu ini bolong karena tetesan air dari atasnya, saya nggak melihat ada sumber air gitu. Jadi ini kan kayak di mulut gua gitu kan. Nah, dan daerahnya di sini tuh namanya Bajulmati gitu. Saya tuh penasaran aja sebenarnya ada kemiripan, ada korelasi apa antara relief yang ada di sini dan yang ada nama Bajulmati sendiri. Seperti halnya kalau kita ngomong toponimi itu, teman-teman tahu Lumpur Sidoarjo ya? Iya. Nah, Lumpur Sidoarjo itu kan kecamatannya namanya Tanggulangin. Nah, ternyata di sana itu ada gas, berarti zaman dulu sudah ada tanggul angin, tanggul gas gitu. Terus desanya itu namanya Siring. Dan setelah dilakukan penelitian sama ITS, ITB, itu ternyata ada jalur di bawah yang menjadi jalur aliran gas itu berbentuk miring. Nah, miring itu Siring itu bahasa Sanskrit dulu gitu. Dan nama dusunnya pun Rino Kenongo. Raino itu kalau bahasa Banyuwangi, Rino itu siang ya, Rino lan wengi ya. Terus Kenongo itu kenangan. Jadi ada aktivitas ya. Mungkin zaman dulu ada aktivitas pertambangan gitu. Nah, itu salah satu cara gerak tim kami ketika kita melihat ada apa di sini gitu ya. Dan itu sangat tidak klinik sekali karena itu sangat ilmiah. Dan pembahasan tentang toponimi ini juga sudah digunakan keraton gitu, keraton Jogja ketika membuat tatanan wilayahnya mulai alun-alun, kemudian masjid, pendopo,
penjara, itu semua ada, dan jalur-jalurnya itu juga ada artinya, kayak Margomulyo, Margorejo kalau di Jogja kayak gitu kurang lebih. Nah, itulah jadi salah satu, termasuk salah satunya Bajul Mati kok ada relief buaya di sini, dan ini jadi misteri yang belum terpecahkan ya. Karena memang fokus kami bukan di situ. Next. Nah, terus di tempat itu ada kayak cekungan sendang, tempat menampung air. Jadi, dan cekungan sendang ini kami nggak berani untuk menggali lebih karena terlalu gembur, jadi khawatirnya ini adalah lubang yang sangat dalam gitu. Makanya ini juga kalau misal kita ngelihat fungsinya apa, memang ini dulu itu rumah itu, cuman kita nggak tahu manusianya seberapa gitu. Apa manusia kayak diceritakan manusia-manusia zaman Nabi Adam yang tinggi-tinggi, itu kita juga belum menemukan fosilnya. Tapi di situ ada cekungan semacam ini. Next. Bisa dilanjut. Ya, ini teman saya, panggilannya Bajinggo itu. Jadi di apa, pinggiran apa kayak dindingnya goa itu ada batu bata merah ini. Soalnya kenapa kita membuktikan bata merah itu karena kita pengen konfirmasi dari pihak geofisika ITS, itu katanya tempat ini tuh hasil sedimentasi air laut. Kalau sedimentasi air laut berarti itu pure alam gitu ya. Cuman yang kita lihat kok ada anomali gitu ya, kok ada tatanan batu bata merah, berarti ini ada campuran lah. Terus kalau misalnya ada campuran, yang nyampur siapa gitu. Berarti kan ada campur tangan makhluk atau manusia di situ. Dan kurang lebih itu yang sementara ini menjadi kesimpulan kami, bahwa itu dibuat dulunya gitu. Sama nggak tahu, tapi manusianya zaman kapan nggak tahu. Next. Nah, yang unik itu, jadi waktu masuk ke goa itu ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini itu dindingnya itu berwarna hitam, kayak semacam ada pembakaran gitu. Semacam ada pembakaran, dan ini simetris jumlah lorongnya, ada sekitar 10-an. Dan waktu pertama kali kita ke sana, lorong ini ditutupi sama batu-batu besar. Jadi kita harus masuk ke lorong itu untuk menyingkirkan batu itu, dan ada tanahnya. Tanah ini kayak menandakan debu yang sudah mengumpul sekian puluh, ratus, atau mungkin ribuan tahun di situ yang nggak terjamah orang gitu ya. Dan kita akhirnya melakukan bikin mobil remote untuk masuk ke sana ini, masuk ke lorongnya. Next. Nah, ini mobil remote yang sengaja kita rakit untuk menelusuri lorong di dalam situs, karena kita curiganya itu kalau misal lubang-lubang ini, kita bayangkan ya, itu lubang-lubang ini adalah bagian atas dari sebuah tempat tinggal, kayak misal cerobong asap itu. Nah, ini kira-kira kalau misal lubang ini disatukan karena melingkar lubangnya, bisa jadi bermuara pada satu area, dan area ini yang kami curigai adalah area yang ketika kita berada di dalam gua itu ada satu tempat yang kalau kaki ini kita injak, kita tendang ke bawah itu bunyi dung 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 gitu, kayak semacam ada rongga di bawah itu. Itu yang buat kami curiga dan penasaran, akhirnya bikin mobil remote ini. Next. Nah, ini waktu teman kami masuk ke lorong. Tapi akhirnya kita terhenti di jarak 100 meter dari mulut lorong, karena batu-batu dan debunya itu juga masih banyak, dan ada hewan-hewan kelelawar gitu yang menandakan di dalam itu ada rongga gitu, ada udara. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari drone, jadi bentuknya ini yang dua yang saya kasih tanda tanya itu ya, situs Mailang itu kayak kacamata kan kalau dari luar, itu kalau dibersihkan itu berbentuk bunga teratai itu. Yang di situ dari perspektif arsitek ini coba kami pancing sebenarnya ada manfaat apa dengan desain bunga teratai gitu. Apakah memang bunga teratai ketika dibuat desain semacam itu jadi bikin kuat sehingga tahan gempa, tahan sembarang kalir gitu, yang sampai sekarang nggak kelihatan adanya runtuhan-runtuhan gitu.
Itu kayak gitu bentuknya situs Smilang. Ada sekitar luasan 0,5 hektar itu bangunannya. Next. Wow, gede banget. Iya, gede. Nah, ini alat yang kami pakai yang akhirnya menjadi bahan skripsi dari salah satu tim kami. Kami pakai alat geolistrik. Jadi geolistrik ini alat yang bisa mendeteksi ada apa di bawah tanah gitu. Sehingga di situ juga akan terlihat permukaannya itu bentuknya seperti apa. Ruangankah, bangunankah. Yang akhirnya ini menjadi metode kami ketika kami kemana-mana. Karena setelah dari situ Banyuwangi ini kita ke situ Bondo, terus kita ke Mojokerto, sama terakhir kita ke Wonosobo. Juga nyari-nyari yang belum ada kayak gini. Next. Dieng, Wonosobo. Nah, ini pengamatan satelit ya. Next, ini agak susah bacanya ya. Nah, kalau teman-teman lihat yang di atas itu kan lihat yang bawah sendiri ya. Yang bawah sendiri itu ada keterangannya, atap goa dengan penutup batuan beku keras campuran breksit dan andesit. Itu yang di atas gitu ya. Nah, yang gambar nomor 4 paling bawah itu kan ada gambar urin. Nah, gambar urin ini ruangan, artinya gitu. Kalau dari hasil analisa geolistrik itu adalah ruangan yang waktu kita lihat apa ini kayak kamar gitu atau apalah gitu, yang fungsinya kita belum mendalami. Next. Lah itu ada urin-urin itu yang waktu kita kaki kita injakkan ke bawah itu bunyi dung 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 itu tadi. Jadi kayak ada rongga udara gitu. Next. Yaitu penjelasan secara geofisikanya, ada nilai resitivitas gitu ya. Itu tidak usah terlalu dijelaskan, soalnya ini bahasan yang cenderung spesifik. Cuman secara kesimpulan seperti itu. Next. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan tuh, kita bahas sejarah budaya tuh nggak selamanya tentang klenik gitu ya. Sejarah itu nggak hanya sekedar Gajah Mada lahir di mana, terus Hayam Wuruk mati tahun berapa. Itu menurut saya itu sejarah yang nggak penting gitu. Itu harus segera dihapus karena hanya menimbulkan perdebatan versi. Di sini lahirnya ini. Tapi sebenarnya sejarah yang perlu diulik itu adalah sejarah yang berkaitan dengan teknologinya, yang ternyata teknologi itu sedang kita nantikan agar itu bisa menyelamatkan kondisi bumi ini gitu. Seperti teknologi pencampuran semen tanpa harus menggunakan kapur putih itu gimana? Itu ada caranya dan pernah kita coba waktu kita ke Wonosobo, ada satu bagian yang ternyata campuran semen itu pakai pasir putih di laut kayak gitu. Cuman masyarakat dulu kan produksinya itu nggak besar-besaran sehingga nggak kayak sekarang yang akhirnya itu membuat kerusakan alam, bikin cekungan batu sisa penggalian tambang dan lain-lain gitu. Nah, termasuk penjelasan lain. Jadi maksudnya sejarah itu sangat ilmiah karena di dalamnya itu mengandung bahasan-bahasan yang menurut saya bisa dipahami. Kayak misal ngomong sejarah dan budaya, itu budaya yang kita punya itu sebenarnya budaya yang luar biasa. Teman-teman yang di desa terus pernah ke sawah, itu ada yang pernah lihat nggak kalau petani itu di malam-malam tertentu akan menebarkan asap kemenyan di lahan sawahnya? Ada yang pernah tahu nggak? Kalau di desaku nggak ada, adanya pas panen, Mas. Pas panen ya. Kalau itu pernah dengar Mas kalau yang part itu. Nah, yang kemenyan itu kalau kita hari ini kan kita asosiasikan bahwa kemenyan itu manggil setan gitu kan ya. Manggil setan terus klenik gitu. Padahal ada teman kita yang juga neliti kayak gitu, ternyata asap kemenyan ketika dia menyentuh ke daun padi, maka stomatanya itu akan terbuka lebih lebar sehingga penyerapan cadangan makanan tumbuhan itu jauh lebih baik kayak gitu. Itu salah satu aja sih. Dan masih banyak lagi budaya yang sangat logis baik dari perspektif eksak ataupun sosial
salah satu contoh lagi nih. Salah satu contoh lagi sebelum slide-nya ini saya alihkan. Jadi kemarin waktu zaman COVID ya, waktu zaman COVID itu kayak inilah shock semua kan ya, terutama masyarakat kota itu shock. Dan dari data provinsi itu kan muncul banyak orang miskin baru karena kehilangan pekerjaan sekian bulan pada saat COVID. Nah, itu ternyata di desa itu punya penawar gitu. Penawarnya adalah kalau orang nggak bisa makan itu sudah ada antisipasinya dari perilaku budaya masyarakat. Yaitu kalau di desa itu ada namanya jimpitan. Ada yang tahu, pernah dengar jimpitan ya? Jadi jimpitan itu orang itu mewadahi beras di satu gelas, terus ditaruh depan rumah. Nah, nanti ada petugas dari desa yang keliling, terus mereka nanti akan mengambil dan mengumpulkan beras itu di suatu tempat. Dan beras yang terkumpul itu akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan, yang miskin, terus yang tua, orang-orang tua kayak gitu. Yang akhirnya pemerataan terhadap kebutuhan pokok itu terjamin gitu di desa. Itu kalau kita lihat dari perspektif sosial, karena pada akhirnya orang yang mengambil gelas-gelas itu tadi, itu juga sekaligus jadi hansipnya desa gitu. Jadi desa aman juga. Nah, pembelajaran itu yang menurut saya sangat menarik untuk kita lihat dari perspektif sosial maupun eksak, yang pada akhirnya itu juga masih sangat relevan untuk kita gunakan di penerapan-penerapannya hari ini. Termasuk saya tadi cerita di awal itu tentang orang jual jamu ya. Orang jual jamu ternyata marketingnya menurut saya dari perspektif skala kecil itu bisa jadi contoh gitu. Dan masih banyak praktek-praktek lain yang sedang saya gali, dan kalau misal teman-teman juga sedang menggali, ya kita bisa tukar informasi gitu. Itu kurang lebih, Mas Aswin. Siap Mas Puklis. Dan kalau aku lihat menarik Mas ya, itu butuh proses berapa hari Mas buat ekspedisi seperti itu Mas? Ini kami jadi nggak karena kita tim mandiri, maksudnya kita nggak ada pengajuan dana ke pemerintah, cuma kita menginformasikan kalau misal hasil kita seperti ini ke pemerintah. Itu kayak yang di Maelang itu kita butuh waktu 6 bulan dengan live in di masyarakat desa itu kira-kira 2 bulan. Nah, dari penelitian itulah akhirnya saya tertarik untuk bahas desa, karena saya live in di situ. Saya lihat kehidupan mereka, saya lihat gimana interaksi mereka dengan alam kayak gitu, yang akhirnya membuat kayak ada dorongan tersendiri gitu. Dorongan tersendiri, dan itu menurut saya juga tanggung jawab kita sebagai milenial gitu. Kita ngomong tentang negara kita besar, negara kita, tapi banyak informasi ataupun keilmuan dari perilaku budaya kita sendiri yang kita nggak tahu sama sekali itu gitu. Padahal budaya adalah senjata ya. Budaya senjata. Betul, budaya adalah senjata. Karena kalau misalnya kita nggak mengenal budaya kita sendiri, kita jadi dipersenjatai. Halo, Mas Aswin? Aswinnya mati nih. Iya nih. Tapi kalau yang ngomongin tentang budaya itu ya Mas, dulu tuh kan aku pernah ikut kompetisi namanya Duta Pangan, dan aku tuh baru tahu bahwa pemerintah itu punya program namanya Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang mana itu sebenarnya udah dilakukan di desa-desa, kayak nanam sendiri di sekitar rumah, dan itu bisa menghemat ekonomi. Iya benar. Menurutku itu hal yang masuk akal, tapi kenapa kok nggak dikampanyekan segede itu ya Mas di kota? Maksudnya ketika kita punya keterbatasan ekonomi di kota, sekedar menanam cabai kan lumayan kan, bisa menghemat 1.000-2.000 gitu. Benar. Kita kan ini, Sasmi, kita itu udah kebiasaan kalau nggak ada anggarannya nggak jalan gitu loh. Nah itu kan banyak banget komunitas-komunitas yang cara geraknya kayak gitu, dan di awal pun aku juga kayak gitu, tapi setelah tak pikir-pikir dengan berjalannya waktu, kalau misal kita hanya nunggu fasilitas gitu ya kita nggak akan jadi mandiri gitu. Maksudnya
kita nggak tangguh gitu. Kayak kondisi sekarang ini kan mau nggak mau kan kita harus nanam nih. Kayak sekarang ini yang sedang tak lakuin, aku di Surabaya di daerah Jemur Sari itu ada lahan 15 kali 15, tak bikin lahan-lahan tanam sayur, cabai kayak gitu. Nah harapannya itu Untungnya juga hidroponik jadi sekarang lagi ngehits ya. hidroponik atau polybag gitu kan. Kalau hidroponik kan pakai air. Iya. Kalau polybag tuh pakai tanah. Nah kayak gitu. Terus Oke kalau teman-teman, yang monggo ya, Sasmi, nggak apa-apa, ini enggak, lagi aku mau hang, curhat. ininya moderatornya lagi hang, jadi monggo silahkan ngobrol. Aku tuh mau curhat Mbak Lid, kayak di rumah tuh Piye. ya, nyari orang yang mau tandur itu susah yang minta ampun, karena anak muda sekarang tuh pada kerja di pabrik, ke kota gitu-gitu loh Mbak. Iya bener sih, aku juga karena ini pulang ke rumah ya, akhirnya mau nggak mau, kan lagi belajar permaculture juga, dan memang dipaksa sih, mau nggak mau emang harus dipaksa, dan mumpung di rumah banyak lahan gitu ya, jadi bereksperimen, soalnya kalau di Jakarta nggak ada lahan sama sekali kayak gitu. Mungkin Memang bisa diceritain budaya ini, juga, bener gimana Sas? dan budaya itu juga kayak sekarang malah jadi modal wisata nggak sih? Kayak misalnya ke Jogja, kita tuh ada kayak ada namanya apa kopi klotok gitu-gitu. Padahal kalau kita balik ke rumah ya setiap hari kayak gitu keadaannya gitu kan. Kayak bukan lagi sesuatu yang baru. Kenapa kayak yang dari Surabaya harus jauh-jauh ke Jogja? Kenapa nggak di sekitarannya aja yang masih punya value yang sama gitu nggak sih? Iya betul. Oke. Mungkin aku ini sambil nunggu Mas Aswin, aku ini dulu ya, gantiin moderator sebentar teman-teman semuanya. Ini aku juga lagi ada acara. Nah, mungkin di sini kan udah ada beberapa pertanyaan ya, mungkin bisa dibantu sharing gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya dari para peserta ya. Contohnya nih dari Mas Elvin nih gitu ya. Mungkin pertanyaan dari buat Mas Muklis. Wah, interesting banget Mas Muklis. Saya dari tadi dari geologi. Dan mungkin semoga aja next bisa survei dan jalan-jalan ke sana gitu ya. Oh, ini sambil nunggu pertanyaan belum ada ternyata ya. Jadi saya mungkin tanya ya. Tadi ini lebih ke Mas Muklis ya. Tadi kan ngomongin sedang eksperimen juga gitu. Gimana sih sebenarnya ngajak anak-anak muda untuk mulai bereksperimen gitu ya? Apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang gitu. Tips-tips mudahnya itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu? Memang itu bisa kita lakukan di komunitas kecil ya Mbak Lita ya. Jadi kayak yang sekarang lagi tak lakuin ini adalah 15 kali 15 itu aku nggak maksa, dan cuma kita kalau misal ketemu sama teman kita omongin terus tentang apa ya istilahnya kayak ancaman masa depan gitu ya, agak kita takut-takutin. Kayak misal aku selalu ngomong ke teman-teman tuh 2050 nih sekian belas miliar penduduk dunia ini bakal kehilangan kepastian pangan gitu. Sementara Belanda itu sudah bikin teknologi ionisasi dan lain sebagainya dengan masalah keterbatasan lahan, kerusakan tanah, sama keterbatasan air. Masalahnya kan 3 itu. Nah itu selalu tak sounding ke teman-teman, dan kita mau nggak mau harus melakukan itu sendiri. Kalau misal kita hanya ngomong jari-jari kayak gitu, ya akhirnya teman-teman nggak tertarik. Nah ternyata pengalaman ngaduk media tanam, terus menancapkan bibit ke tanah, itu punya feel tersendiri gitu. Ya akhirnya dari rasa yang muncul itu buat kita penasaran besok tumbuh seberapa ya, besok ini udah jadi berapa ya kayak gitu. Jadi kayak misal saya itu nyoba seminggu yang lalu itu nanam 25 bibit jagung gitu. Saya tanam terus hari ini tumbuh 9, besoknya tumbuh 11, sekarang 17. Lah kayak gitu tuh kayak ada kayak semacam gairah tersendiri kita untuk ngelihat, dan semakin penasaran. Kalau orang udah bibit itu ditancapkan ke tanah gitu, itu jadi penasaran, dan ke depan kita akan dicoba lagi, dan pasti gagal pertama kalinya. Oke, luar biasa. Aku mau nanya. Boleh, monggo. Kalau urban farming gitu, pupuknya pakai yang yang organik atau gimana?
Kalau kita memang karena kita produksi sendiri juga, jadi itu hasil fermentasi dari limbah sapi, limbah kambing, limbahnya jamur, dan lain sebagainya, itu kita proses, akhirnya jadi pupuk, namanya bokasi. Nah, yang unik tuh, hari ini, bokasi yang kita kenal di Indonesia, itu jadi hits banget di Jerman. Itu dinamakan Terrapetra. Lah, orang Jerman tahu Terrapetra ini dari leluhur orang Amazon, jadi jauh ya. Yang itu akhirnya diproses dan hari ini bokasi itu jadi rame banget bagi pelaku-pelaku organik yang bisa dimanfaatkan untuk lahan di tengah kota kayak gitu. Gak apa-apa nanti kalau kalau di Surabaya itu kan Surabaya dekat, itu bisa mampir-mampir lah ke lahan di Jemur Sari kayak gitu. Siap. Nah, bagi teman-teman nih yang lagi di Surabaya, silahkan mampir di lahannya Mas Muklis. Dan karena aku juga lagi belajar, yang ngerasain banget sih Mas gagal. Kayak kemarin bikin pakcoy, gagal ternyata kurang air mungkin ya. Jadi ini aku ulang lagi, jadi kata teman-teman permaculture, harus dikasih tisu, tapi karena aku nggak pakai tisu, akhirnya kita pakai kain dibasahin agar bijinya itu tumbuh kayak gitu, tumbuh jadi bibit gitu. Aku langsung pakai tanah, Mbak. Iya, pakai tanah karena mungkin terlalu kecil ya. Aku ini masih trial and error sih, Mas. Masih gagal sampai sekarang, jadi masih mencoba ikhtiar untuk bisa tumbuh kayak gitu. Nah, ini Mas Aswin sudah kembali lagi nih. Welcome back, Mas Aswin. Saya hangover lagi nih, Mas Aswin. Nah, ini mungkin pertanyaannya tadi ini ya, ini dari Elvin. Monggo Mas diterusin, Mas Aswin. Halo, Mas Aswin. Oh, belum ya? Oke, aku bacain deh. Ini pertanyaan dari Elvin Sujatmiko Probolinggo. Sebelumnya terima kasih insight yang luar biasa. Izin bertanya, Mas, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Sasmi dan Mas Muklis tentang media, stereotype, dan mungkin dampaknya sangat berpengaruh untuk era saat ini, bagaimana cara kita sebagai anak muda mempengaruhi atau memberitahu generasi yang lebih tua, misal dalam penyampaian informasi yang lebih tua kurang valid, oh ini biasanya di grup-grup WhatsApp nih, kayak asal di blast gitu ya, itu sering banget sih ngalamin kayak gitu. Dan bagaimana sih sikap perilaku dalam situasi hal seperti ini? Terlebih menurut saya, semakin ke daerah informasi, semakin tumpul seperti itu. Monggo mungkin dari Sasmi ya bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih cara-cara tips-tips. Nah kemudian nanti Mas Muklis kalau pengen menambahkan, Mas, monggo. Oke, jadi terima kasih juga Elvin. Probolinggo, kebetulan pernah ke Probolinggo, ke Nurul Jadid. Aku juga pernah loh ya dong. Iya kan? Bentar kita bikin forum ya? sendiri, jangan di sini ya Bu forumnya ya. Oh ini loh ada ya. Santrinya loh, si Hengki Fernando ini santri Nurul Jadid. Masya Allah. Oke lanjut Sas, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kapan-kapan kita main lagi. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita memahami posisi mereka juga. Karena itu sangat penting sebagai anak muda dulu, mungkin kita agak gimana ya? Kita agak oke, akhirnya agak terang. Kita kalau ada orang yang menginformasikan sesuatu yang salah itu kita cenderung kayak langsung motong gitu loh, kok gitu sih. Nah, kita juga harus memahami bahwa orang tua kita itu ada dalam kondisi di mana mereka dulu juga berada di strata sosial yang begitu kental ya, di mana yang dipercaya adalah orang yang lebih tua, kemudian ada yang strata sosialnya lebih tinggi seperti itu. Jadi kita juga harus memahami sudut pandang yang sudah melekat selama berpuluh-puluh tahun yang pasti susah buat didobrak. Nah, kalau aku sendiri ngakalinya adalah dengan memancing diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan kita mendikte, karena ketika kita when we fight fire with fire, it won't work kan. Jadi biasanya aku akan mancing pertanyaan, oh gitu. Nah, pertanyaanku akan terkait dengan informasi yang lebih valid, misalnya
pertanyaan, loh kalau seperti ini gimana? Nah, kayak gitu nantinya mereka dari sisi lain mereka juga merasa lebih dihargai karena ditanyakan pendapatnya kan. Nah, di sisi lain kita juga saling bertukar informasi kayak gitu sih. Mungkin bisa sedikit membantu. Terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Oke, luar biasa. Ini kalau tadi Sasmi ngomongnya lebih ke karena mungkin kalau orang tua kan tadi nyangkut di Mas Muklis sebelumnya yang cerita bahwa orang tua lebih percaya lebih mereka kalau dawuh apa-apa pasti lebih diikuti gitu. Nah, kalau menurut Mas Muklis sendiri gimana untuk mengantisipasi dan mungkin menceritakan ke mereka bahwa itu berita-berita hoax perlu di double check lagi kayak gitu. Ya, itu susah ya, soalnya pelakunya bude-bude saya itu. Kalau kita itu saya juga tuh Mas sebenarnya Mas, itu pengalaman pribadi juga. Di iya. grup keluarga itu. Curhat dimulai. Oh, iya. Itu saya ini kan saya jelasin aja. Soalnya nggak ada cara lain gitu ya. Karena orang tua kita itu entah budi atau bapak ibu itu bisa HP-an aja seneng gitu. Bisa HP-an seneng. Terus ada informasi, loh ternyata HP bisa informasi bisa di-share. Wah itu akhirnya gampang banget. Tapi dari sekian informasi random, untungnya informasi-informasi yang pelakunya orang tua kita itu kadang bermanfaat untuk obat-obatan loh ya. Jadi banyak orang tua kita itu akhirnya tahu resep-resep baru yang herbal-herbal itu. Itu kalau saya sih sederhana ya, pokok karena skalanya kecil ya kita temuin aja, kita jelasin gitu aja. Ya, ada Mas Taufan Akbari. Selamat datang Mas Taufan. Sungkem dulu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Taufan. Punten, saya masih di jalan ini, monitor. Terima kasih. Sahabat-sahabat RM Jatim, salam kenal dari saya Taufan Akbari. Mas, terima kasih sudah mengisi sesi sore hari ini. Saya nyimak dulu Mas. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Saling bolak-balik. Oke. Sampai mana tadi? Sampai di pengobatan oleh WhatsApp group. Bagi-bagi pengobatan. Oke, mungkin tadi sampai ini loh Mas. Sampai banyak informasi hoax terutama untuk keluarga-keluarga, bude-bude, bapak-bapak gitu. Nah tadi Sasmi udah menceritakan bahwa memang perlu pendekatan yang pertanyaan kembali. Loh, bukannya kemarin kayak gini atau mungkin di berita lain kok kayak gini ya, yang bener yang mana ya gitu. Jadi akhirnya mereka menemukan, oh bener gak ya kayak gitu. Nah terus kalau pendekatan dari Mas Muklis ini lebih ke pendekatan ya memang harus benar-benar personal ya pendekatannya ya seperti itu. Nah ini mungkin bisa dilanjutkan Mas, monggo ini pertanyaan dari Mas Kreza. Mas sudah tahu pertanyaannya? Apa saya perlu bacakan? Oke, pertanyaan dari Mas Reza ya. Mas Kreza Mahrezaldi. Dibacakan aja Mbak. Dibacain aja Mbak, dibacain. Oh tak bacain, oke. Ini pertanyaan buat Mas Muklis. Saya mau tanya bagaimana kuat bertahan dalam eksplorasi budaya dan sejarah yang menantang pemahaman konvensional. Tentunya eksplorasi yang dilakukan Mas Muklis dan tim bertolak belakang dengan desain pemahaman sejarah yang sudah mapan. Itu. Mas Kreza ini kurang lebih emang pernah tahu tentang informasi hasil penelitian dari tim kita dan memang di banyak hal itu bertolak belakang karena kita itu harus kalau saya sih percayanya gini, orang dulu pasti membuat sesuatu atau apapun itu logik gitu. Dan selama ini kita diinformasikan hampir 75% informasi tentang sejarah itu pasti berhubungan dengan klenik, terus mitos kayak gitu. Yang menurut saya harusnya proporsinya lebih besar ilmiahnya gitu. Yang akhirnya kita coba untuk menerobos sanepan-sanepan. Jadi banyak sekali kayak perumpamaan atau peribahasa yang digunakan orang dulu itu untuk untuk menghalangi kita tidak melakukan ini dan itu yang ternyata itu ada sesuatu di situ. Misal contohnya yang saya contohkan adalah teman-teman pasti tahu istilah angker ya. Biasanya kan kita nggak boleh ke barongan yang isinya bambu gitu. Karena di situ angker gitu. Nah, itu saya pernah ngalami di 2 tempat itu
nggak boleh ke sana katanya angker, ternyata di bawahnya itu ada bangunan yang ya kayak situs gitu. Nah, ternyata kami selidiki dengan tim, ternyata bambu itu kan peredam yang paling baik. Jadi peredam dari angin, peredam dari petir, peredam dari gempa, yang akhirnya orang dulu mempertimbangkan menggunakan tetenger itu atau tanda pohon bambu itu untuk menjaga bangunan yang ada di dalamnya. Begitupun kalau kita lihat di rumah-rumah yang pakai arsitek, masih mengandung arsitek etnik atau alam, itu kan biasanya pagarnya bambu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat ilmiah dan bisa kita jelasin. Dan kalau misal Mas Reza tanya tadi seperti itu, gambaran saya ingin meniru caranya Bruce Lee ketika Bruce Lee itu menyebarluaskan pencak silat di Amerika. Yang Bruce Lee itu menentang orang-orang tua yang tidak ada pakemnya silat, tapi Bruce Lee malah membuat buku dan mempakemkan itu gitu. Nah, pelan-pelan perjalanan itu coba saya rangkai kayak gitu, Mas. Ya pelan-pelan lah. Ini kan Wonosobo, nanti harusnya ke Grobogan, nanti ke Jawa Timur lagi kayaknya. Ya gitu, Mas. Oke, matur nuwun. Jadi memang membuat sejarah baru ya bahasanya, atau mungkin sejarah yang sudah ada dikembangkan dengan modern seperti ini gitu, dengan adaptasi. Nah, selanjutnya mungkin aku tadi juga belum kenalin ya teman-teman siapa itu Mas Taufan Akbari. Jadi teman-teman, Mas Taufan Akbari ini merupakan founder dari Rumah Milenial. Nah, nanti kami juga akan melakukan kegiatan yang luar biasa. Nanti dulu ini di closing aja saya ceritakan. Jadi Mas Taufan Akbari sudah membentuk Rumah Milenial sejak tahun 2017. Dan kebetulan saya sendiri dapat amanah menjadi Ketua Bidang Lingkungan Hidup Rumah Milenial Pusat. Sambil karena orang Jawa Timur dan aslinya juga Bojonegoro, sekalian bantu-bantulah di Jawa Timur ini. Nah, selanjutnya ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita kurang lebih ada 3 menit lagi. Ini pertanyaan langsung saya gabung aja dari Mbak Jauhara Rana, ini sahabat saya. Terus ada dari Hengki Fernando. Nah, pertanyaan dari Jauhara, mau tanya Mas Muklis, goals ke depan Mas Muklis dalam melakukan aktivitas budaya di desa itu seperti apa? Saya penasaran karena Mas Muklis terlihat konsisten meskipun tanpa fasilitas. Kemudian pertanyaan dari Hengki ini yang tadi Santri Nurul Jadid mau bertanya, ini pertanyaannya nyambung antara pemuda media dan budaya, seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang masih menganut norma atau senioritas. Nah, pengalaman yang saya alami adalah ketika saya mau menjadi mediator dan berhadapan dengan orang yang lebih tua di sana, ada perasaan canggung atau nervous atau mungkin nggak enakan gitu ya. Karena saya sendiri juga termasuk dalam pengaruh norma tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus menghapus norma tersebut untuk menyebar kebaikan dari saya yang lebih muda? Ini jadi Hengki ini masih 16 tahun ya, jadi masih sangat muda, yang secara tidak langsung telah menghapus norma begitu. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Jauhara dan Hengki, monggo dijawab Mas Muklis, kemudian bisa Sasmi bisa menambahkan. Monggo. Ya. Iya, kalau ditanya goals-nya, saya sampai hari ini itu yakin bahwa masa depan itu ada di desa, baik secara value ataupun secara aktivitas lain gitu. Dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan hari ini itu adalah ketentuan ya. Ini sudah bukan lagi pilihan, tapi saya merasa ini adalah ketentuan. Saya harus melakukan jalan hidup ini gitu. Dan terlepas nanti pengembangannya seperti apa itu tergantung dari waktunya. Dan yang nggak kalah penting adalah setiap kali melihat budaya di desa ataupun yang ada di sekitar kita, itu selalu saya punya keinginan mengkajinya itu dari sudut pandang sejarah dan teknologi. Karena saya percaya bahwa kondisi-kondisi kita sekarang ini itu kondisi yang memang sengaja dibodohkan dan dimiskinkan gitu. Nah, misal contohnya nih, saya kasih contoh lagi, saya baru tahu ternyata ada literatur lawas kita, literatur tentang pertanian, bahwa fermentasi itu sudah kita kenal sejak lama, cuman istilahnya aja beda. Kalau misal di dunia kampus atau akademisi kita tahu fermentasi, tapi mbah-mbah kita dulu itu punya istilah yang namanya nape. Nape itu membuat jadi tape. Tape kan ada raginya, ragi itu proses fermentasi gitu. Termasuk di dalam proses fermentasi, istilahnya fermentasi itu kan reaksi yang ada di 10 pangkat min 6 mikron. Kalau nano itu kan 10 pangkat min 9. Nah,
orang dulu itu karena saking kecilnya, saking nggak kelihatannya, akhirnya dibilang ini lembut, dibilang lelembut gitu ya. Nah, lelembut itu bukan demit, bukan setan atau apa, bukan, tapi ini adalah bagian dari proses reaksi ilmiah yang terkonstruksi dalam perilaku budaya masyarakat kita. Dan saya punya keyakinan bahwa hal-hal seperti itu akan semakin akrab di telinga milenial kita, dan kita tidak menjadi merasa bahwa ini klenik, kemudian ini mitos. Itulah yang harus pelan-pelan kita bongkar, dan menurut saya itu yang menjadi salah satu motivasi kami untuk terus berjalan dan bergerak. Luar biasa. Jadi pendekatannya lebih ke sains gitu ya, supaya bisa mengedukasi gitu, nggak dikit-dikit klinik, dikit-dikit ada penjelasan ilmiahnya gitu. Benar. Wah, luar biasa sekali. Aduh, tapi waktu udah mepet nih ya Mbak Lita, ya Mas Muklis, Mbak Sasmi. Iya, mungkin Mbak Sasmi ada penambahan sebelum tutup. Ada mau tambahin? Oke, mungkin menjawab pertanyaan tadi aja, kalau apapun budaya yang ada di masyarakat tidak meskipun itu kelihatannya dampaknya tidak selalu positif, tapi bukan berarti semata-mata harus dihilangkan, karena itu merupakan kekayaan kita. Kalau misalnya dihilangkan, terus budaya di desa disamain sama di kota, terus perbedaannya apa? Kita kekayaannya dari mana? Padahal itu tuh juga dihargai oleh bangsa-bangsa di luar juga. Kalau sekiranya kita ingin lebih nyaman berdiskusi dengan yang lebih tua, mungkin mereka memang punya tembok atau batasan dengan kita, tapi bukan berarti mereka nggak mau diajak diskusi. Kiai-kiai itu pasti seneng banget kalau misalnya ada anak yang punya interest lebih untuk ngobrol bareng mereka, kayak gitu. Itu aja sih mungkin dari aku. Kalau mau ngobrol-ngobrol atau misalnya DM-an dengan Mas Muklis atau Mbak Sasmi, boleh ya teman-teman. Boleh. Teman-teman Aku yang lebih lain aktif ya, di boleh. email. Bisa Di langsung email. di email aja. Di mana Mbak Sasmi? Boleh di mana? Di imandari.sasmita@gmail.com, ada di Instagram, bisa langsung klik di bio-nya. Oke, kalau profesional sekali ya Ibu ini. Soalnya malas buka WhatsApp, maaf. Ntar dinyinyirin ya, banyak nyinyir. Iya. Kalau Mas Muklis mungkin bisa kalau pengen ngobrol gitu. Sebenarnya aku tertarik jujur ya untuk sesi budaya ini, pemuda dan juga budaya ini adalah satu sesi yang sangat-sangat aku tunggu sebenarnya. Tetapi internet tidak memberkati saya. Terima kasih. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol dengan Mas Muklis lebih intens, bisa di mana Mas Muklis? Di IG aja, DM IG aja. Ya, IG Mas ya. Di mana Mas? IG @muklisdoyo. MUKHLISNDOYO. Oke, baik kalau gitu. Mungkin terakhir dari Mbak Lita ada yang mau disampaikan atau gimana? Apa ya Mas? Oh ini seharusnya Mas Taufan yang bilang sih. Oh iya. Nggak tahu ini Mas Taufan tapi masih di jalan ya. Lebih afdol seharusnya koordinator Jawa Timur. Monggo Mas disampaikan acara nanti tanggal 22 Agustus. Monggo. Ya, monggo silakan. Oke. Terima kasih buat Mas Aswin yang sudah mandu ya. Dan maaf ya Mas. Sama Mbak Lita, thank you semua. Ada Mas Fer juga yang sudah mengawal juga. Mungkin informasi saja buat teman-teman yang sudah bergabung dan luar biasa. Ini ada berapa partisipan ya? Total ada 22. Tadi ada sempat 25, 26. Dan kita excited banget karena memang masih awal dan kita pikir ya mungkin nggak akan banyak yang join, tetapi ternyata cukup banyak yang gabung ya. Dan semoga bisa memberikan manfaat. Kemarin sudah pemuda dan kemarin apa? Kok tiba-tiba lupa ya? Aku ya lali. Pemuda dan jadi lihat grup dulu nih aku nih. Pemuda dan kemarin itu narasumbernya kan ada Mas ada Fahmi Adimara dan juga pemuda dan pengabdian ya. Pemuda dan konten betul. Sama pemuda dan pengabdian. Nah minggu depan insya Allah tidak akan lebih seru ya. Jadi tidak akan mengecewakan buat teman-teman karena insya Allah pekan depan akan secara resmi komunitas ini akan kita besarkan bersama-sama dan tentunya semoga juga memberikan manfaat bagi teman-teman millennials di Jawa Timur khususnya ya kan. Jadi nanti teman-teman ajak sebanyak-banyaknya kawan-kawan, ini terbuka untuk umum ya, baik yang sudah
bekerja secara profesional ataupun berwirausaha maupun yang masih mahasiswa yang masih butuh figur. Nah, disinilah tempat silaturahmi kita. Itu aja mungkin. Jadi tetap stay tune di grup yang belum join. Silakan nanti ada isi link kita share lagi dan kita akan informasikan di grup. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita foto bersama, kita foto bareng ya. Bentar ya, aku hitung ya. Oke, ya. Tak foto ya, sebentar. Aku hitung, kita 3 kali foto, 1 foto cantik, kemudian 2 foto Jawa Timur tuh apa ya? Gaya khusus Jawa Timur fotonya tuh? Apa? Foto nggak ngerti aku. nggak ngerti model Jawa Timur tuh apa. Jawa Timur tuh wongnya apa adanya, jadi ya udah apa Kayak adanya. Mbak Sasmi kan kaki Jawa Timur ya. Oh iya. Sampai promosi di radio saya juga. Oh iya. Salam kenal Mbak Sasmi, salam kenal. Salam Jadi kenal ini juga, aku foto 3 kali ya teman-teman. Silahkan bergaya sesuai dengan gaya masing-masing. Aku hitung ya. Foto pertama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun sangat. Monggo Mas Ahwin dilanjut. Nah, belum di-mute. Mas, ke-mute, Mas. Unmute dulu, Mas. Mas, ke-mute. Luar biasa ya. Bukan karena faktor umur, tapi faktor lupa biasa saja, teman-teman. Terima kasih ya. Tenang, semua tenang ya, santai ya, semuanya tenang. Baik, gitu. Terima kasih semuanya. Buat yang tadi di jalan juga, terima kasih sudah cepet-cepetin ngebuka kameranya supaya bisa foto bareng sama kita. Hati-hati di jalan. Buat yang udah bergabung, terima kasih sekali. Buat Mas Muklis, matur suwun sangat Mas. Mbak Sasmi juga. Saya pengen kapan-kapan kita bisa ngobrol banget. Kalau kopdar juga monggo. Gitu. Kalau buat Mbak Sasmi, kita menghibah ya, Hun. Ember. Ini kalian nggak ngajak aku, ta? Oh iya. Balita jauh. Paling mentok saya sama Cak Feb nanti ini. Kita ngopi-ngopi. Katanya mau ngopi ke bariton, Mas. Ya ampun. Ditunggu loh, Cak Feb. Oke. Buat jadinya terima kasih. Tetap stay tune di grup ya untuk informasi lebih lanjutnya. Sambil persiapan kita tanggal 22. Kita akan launching untuk komunitas RM Jatim. Semoga komunitas ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan juga wadah kita buat saling membantu teman-teman milenial yang lain, baik itu profesional ataupun mungkin mahasiswa. Semoga ini bisa lebih baik manfaatnya bagi sesama. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita bertemu lagi di lain kesempatan. Matur suwun, saya sudah free, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.